Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Apakah asal-usul togean dari monyet Fonti? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini. Masih seperti biasanya, video ini masih mengupas tuntas keindahan serta keunikan wisata alam yang dimiliki oleh Taman Nasional Kepulauan Togean. Untuk kalian yang belum menonton video dari Kepulauan Togean lainnya, saya akan simpan linknya di deskripsi agar memudahkan kalian dalam pencarian. Sebelum kita lanjut ke asal-usul dari Kepulauan Togean, video ini dan video saya lainnya sudah memiliki subtitle. Jadi yang tidak bisa memahami bahasa Indonesia, silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada ikon CC di pojok kanan atas atau bawah. Keindahan taman bawah laut yang berada di Kepulauan Togean terletak di Teluk Tomini menyimpan banyak keindahan bawah laut yang menakjubkan. Selain taman bawah laut yang indah, Kepulauan Togean juga menjadi salah satu daerah bermukimnya masyarakat suku Bajau yang sebagian besar hidupnya banyak dilakukan di atas laut serta dikenal sebagai penyelam yang handal. Tak heran jika Taman Nasional Kepulauan Togean menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional karena kaya akan potensi para wisata bahari, yaitu taman bawah laut serta budaya masyarakat lokal. Pada tahun 2019, Kepulauan Togean sudah dinobatkan sebagai salah satu cagar biosfer dunia UNESCO sehingga layak menjadi laboratorium terbuka untuk pengembangan dan inovasi ilmiah, sekaligus sebagai tempat yang bisa menghubungkan kehidupan antara manusia dan alam. Kepulauan Togean memiliki hamparan pulau-pulau besar dan kecil, serta menjadi salah satu primadona pariwisata Sulawesi Tengah yang memiliki berbagai keindahan seperti koral tropis, hingga berbagai jenis spesies ikan hias, kepiting kenari, dan hutan bakau. Alam bawah laut Togean merupakan surga bawah laut bagi wisatawan yang gemar melakukan aktivitas fishing, sailing, snorkeling, dan diving yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Kepulauan Togean juga memiliki pulau-pulau yang banyak dihuni oleh hewan endemik seperti tangkasi dan babi rusa. Pada tanggal 11 September 2003 lalu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia turut menobatkan Kepulauan Togean sebagai kawasan ekowisata bahari nasional. Lokasi yang sebaiknya dikunjungi saat berada di Togean: Pulau Batu Daka. Pulau ini terletak di bagian selatan Kepulauan Togean yang memiliki arti sebagai batu besar. Pulau ini banyak dihuni oleh mayoritas suku Bajau dan merupakan salah satu pulau yang terbesar dan paling mudah dijangkau dari kabupaten. Tanjung Keramat secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Kondongan, Kecamatan Walea Besar. Objek wisata ini memiliki terumbu karang yang sangat bagus dan beragam dari jenis ikan karang. Tanjung Keramat adalah salah satu spot terbaik di Kepulauan Togean untuk atraksi snorkeling dan diving. Pulau Kabatulan. Wisatawan yang mengunjungi Pulau Kabatulan dapat melihat langsung cara penangkapan ikan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat suku Bajau.
seperti penangkapan ikan dengan cara bapongka dan baambai. Selain itu, di pulau ini para wisatawan dapat menikmati kesenian tradisional serta dapat membeli kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat adat Bajau dari bahan-bahan alam seperti tikar, topi, kalung, dan berbagai jenis kerajinan tangan lainnya yang dapat dijadikan buah tangan. Pulau Taipi. Objek wisata Pulau Taipi ini terbentuk dari gugusan pulau karang yang secara administrasi berada di Desa Tobil, Kecamatan Una-Una. Wisatawan yang berkunjung ke pulau ini dapat menikmati keindahan bawah laut dengan melakukan snorkeling dan diving. Kondisi geologi Kepulauan Togean masih cukup mudah karena sebagian besar wilayahnya adalah formasi terumbu karang, kuarter atau holosen, dan lansio atau pliosen. Batuan di Pulau Una-Una adalah batuan gunung api holosen dan sebagian besar masih tertutupi oleh lahar bekas letusan tahun 1983. Tanah di kawasan ini dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu Legosol di Pulau Una-Una, Feralsol di rangkaian Walea, Luvisol di Pulau Togean, bagian barat Pulau Batu Daka dan Pulau Talatako, serta bagian lain dari rangkaian antara Togean, Batu Daka, Talatako yang juga memiliki jenis tanah yang belum diidentifikasi jenisnya. Beberapa jenis hewan laut yang dapat dijumpai di kawasan Taman Nasional ini antara lain ikan tuna, ikan lajang, ikan cakalang, kura-kura hijau, penyu sisik, duyung, kima raksasa, monyet Togean, burung rangkok, dan biawak Togean. Melihat keindahan Pulau Malenge, habitat asli monyet Togean. Satu lagi pulau keren lainnya yang ada di Togean adalah Pulau Malenge, yang juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Terhampar di kawasan Teluk Tomini, kepulauan yang terpencil ini menjanjikan pantai-pantai indah yang sepi. Bagi penyelam, tak hanya hamparan koral keras dan lunak dalam aneka warna yang akan menunggu untuk dinikmati, namun juga bangkai pesawat dan gunung api bawah laut, serta dengan wilayah yang cukup luas. Kepulauan ini tak habis dieksplor dalam satu kali kunjungan. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia adalah monyet Togean. Bahasa ilmiahnya adalah Macaca togeanus yang hanya terdapat di Pulau Malenge, Kecamatan Walea, Kepulauan Tojo Una-Una. Macaca togeanus atau dalam bahasa lokalnya monyet Togean atau monyet fonti merupakan subspesies dari monyet bonti yang penyebarannya hanya ditemukan di Pulau Malenge. Merupakan satu gugusan pulau yang terletak di sebelah utara kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Ciri morfologi monyet Togean yaitu bagian kaki dan tangannya berwarna putih, kepala berjambul, pada pipi muka ditumbuhi rambut warna kulit hitam, rambut yang tumbuh di sisi muka berwarna kecoklatan. Rambut di bawah leher berwarna abu-abu terang hingga keputihan dengan panjang tubuh antara 502 hingga 584 mm. Panjang ekor 40 hingga 50 mm. Serta berat tubuh jantan dan
betina hampir sama, 10 hingga 12 kg. Monyet togean dapat dikenali dari suaranya pada saat menjelajah. Individu jantan seringkali mengeluarkan suara lemah dan bergetar serta terulang-ulang. Bila merasa terancam, suara yang dikeluarkan akan lebih keras. Hutan yang merupakan habitat alami satwa ini telah mengalami degradasi. Selain karena alih fungsi hutan menjadi areal pertanian penduduk, penebangan liar yang terus marak juga diakibatkan oleh kebakaran besar yang terjadi pada tahun 1998 yang menghabiskan sekitar 50% hutan primer. Areal merupakan habitat alami monyet togean. Setelah 13 tahun berlalu, hanya menyisakan belukar pohon yang merupakan pakan monyet togean banyak yang musnah. Perubahan habitat yang terjadi juga mempengaruhi pola konsumsi monyet togean. Dari yang semula hanya mengkonsumsi bunga, buah dan daun di hutan, menjadi hama bagi petani kelapa di Pulau Malenge karena satwa ini terkadang mengkonsumsi buah kelapa, utamanya buah kelapa yang masih muda, sehingga masyarakat memburunya secara liar. Pemburuan pun dilakukan dengan menggunakan jerat atau racun. Ketika masyarakat memburunya menggunakan racun, tidak lagi efektif karena satwa ini telah resisten dengan racun. Dalam hubungannya, kebiasaan monyet togean sering mengkonsumsi air kelapa sehingga tubuhnya kebal terhadap racun. Perkebunan kelapa merupakan habitat ideal bagi monyet togean. Apalagi dengan struktur tajuk yang saling bersentuhan, sangat memudahkan monyet togean untuk melakukan aktivitas pencarian pakannya. Dengan habitat alami hutan primer dan sekunder di Pulau Malenge yang sudah rusak, maka tak ada pilihan lain bagi satwa untuk mempertahankan hidup kecuali masuk ke perkebunan milik penduduk. Kini, monyet togean atau Macaca togeanus yang endemik di dunia tersebut, kini keberadaannya dapat dihitung dengan jari di habitat aslinya Pulau Malenge. Program-program konservasi yang telah dilakukan oleh pihak Taman Nasional Kepulauan Togean, misalnya pengawasan dan perlindungan populasi satwa, inventarisasi pakan monyet togean, dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar habitat aslinya tersebut telah dilakukan. Lagi-lagi hal ini tidak akan berpengaruh secara signifikan ketika kesadaran masyarakat itu sendiri yang harus ditingkatkan. Selain monyet togean atau Macaca togeanus, di Kepulauan Togean juga terdapat hewan endemik lainnya, yaitu burung rangkong dan kepiting kenari. Hewan ini dapat kita lihat saat berada di Pulau Malenge. Asal muasal Kepulauan Togean yang terletak di wilayah Teluk Tomini ini dan disebut-sebut sebagai miniatur endemisitas Sulawesi. Secara geografis, Kepulauan Togean berada di tengah Teluk Tomini, di antara 5 pulau besar, yaitu Pulau Batudaka, Pulau Togean, Pulau Talatako, Pulau Waleakodi, dan Pulau Waleaabi. Selain itu, kepulauan ini dikelilingi gugusan pulau-pulau kecil yang sangat banyak. Tak banyak yang tahu kalau pusat sejarah Togean berada di Desa Benteng. Desa ini memiliki gunung yang diklaim sebagai gunung tertinggi di seluruh Kepulauan Togean. Gunung ini kemudian disebut Gunung Keramat.
Kuburan-kuburan tua dengan ukuran panjang mulai dari 7 sampai 15 meter di puncak gunung ini. Sebab nenek moyang orang Togean yang ada di seluruh kepulauan ini berasal dari benteng, yaitu dari Gunung Keramat Benteng. Bagi penduduk setempat, untuk mencapai puncaknya butuh waktu 1 jam. Di atas puncak gunung terdapat kuburan-kuburan tua. Bahkan ada beberapa pecahan-pecahan piring beraksara Tiongkok. Dalam cerita legenda masyarakat adat Togean, manusia yang pertama mendiami kepulauan Togean berasal dari tetesan langit atau kayangan melalui titian pelangi, kemudian turun ke bumi di atas daratan Gunung Benteng dan menjelma menjadi manusia. Jumlah mereka ada 7 orang yang bernama serta jenis kelaminnya, yaitu Yangi laki-laki, Datu Roawi laki-laki, Datu Lingaut laki-laki, Datu Mbuya perempuan, Datu Raeo perempuan, Datu Ntana laki-laki, dan Datu Tundengi perempuan. Sebagai pemimpin adalah Datu Yangi. Kemudian ia mengambil kesimpulan untuk menikahkan Datu Rawa dengan Datu Raeo, Datu Lingau dengan Datu Mbuya, serta Datu Ntana dengan Datu Tundengi. Ketiga pasangan suami istri ini yang dipercaya menjadi asal mula nenek moyang orang-orang di Kepulauan Togean. Mereka hidup menetap di puncak Gunung Benteng. Setelah beranak pinak, mereka turun ke daratan rendah, mencari tepi pantai, membangun pemukiman agar mudah untuk mencari ikan. Dalam bahasa Togean, mereka disebut Manurung, yang artinya manusia dari kayangan. Mereka kemudian berdiaspora ke sepanjang pulau-pulau di Togean, mencari hidup dan mengelola sumber daya alam baik di daratan maupun lautan. Orang-orang suku asli Togean yang tersebar di pulau-pulau saat ini semuanya berasal dari Benteng. Setelah menetap di daerah ketinggian Gunung Benteng dan daratan rendah di Kepulauan Togean, mereka pun mulai mengenal bentuk pemerintahan. Raja pertama yang memimpin kerajaan Togean, perempuan yang bernama Sari Buah. Kerajaan tersebut berada di desa Benteng. Ketika Sari Buah menjadi raja, Togean didatangi Belanda pada abad ke-18. Pada akhir pemerintahan Raja Sari Buah, orang Bugis pun datang ke sini sekitar tahun 1790 menggunakan perahu layar besar. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Togean. Setelah itu pada tahun 1835 orang-orang Bajau pun juga masuk ke Togean. Tujuannya sama seperti orang Bugis. Dua etnis tersebut diharuskan mentaati perintah-perintah raja beserta hukum adat yang berlaku. Hingga saat ini masyarakat yang mendiami gugusan Kepulauan Togean sukses orang asli. Sudah banyak dari mereka yang menikah dengan para pendatang seperti dari suku Gorontalo, suku Saluan, suku Manado, dan masih banyak lagi lainnya. Tidak hanya itu, karena keindahan Kepulauan Togean, masyarakat mancanegara menjadikan pulau-pulau dan keindahan bawah lautnya sebagai destinasi yang paling diminati. Seperti itulah mungkin gambaran kecil tentang keindahan yang dimiliki Kepulauan Togean. Serta begitulah cerita rakyat asal muasal Togean yang menjadi cerita turun-temurun oleh masyarakat Togean. Mohon maaf jika ada yang salah dari video ini. Entah itu salah dalam penyusunan kata atau mungkin ada kesalahan lainnya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.